Shalom, damai di hati. Apa kabar saudara di hari baru ini? Saya harap saudara dalam keadaan baik karena Tuhan terus membarui saudara dan saya setiap hari. Jemaat Gemim Maranatha Paslaten kolom 1 sampai kolom 27 dan semua yang mengikuti ibadah ini yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Marilah kita ikuti program Renungan Harian Keluarga lewat channel YouTube Gemim Maranatha Paslaten hari ini, Jumat 11 Maret 2022, bersama saya, Pendeta Roy Martin Langoy. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau begitu mengasihi kami, sehingga setiap hari Engkau membaharui kehidupan kami, supaya layak berkenan kepadamu, untuk menunaikan tugas tanggung jawab yang Engkau berikan kepada kami. Inilah kami, Jemaat Gemim Maranatha Paslaten, serta semua yang boleh mengikuti program Renungan Harian Keluarga. Kami membuka ruang hati dan pikiran kami hari ini untuk diterangi oleh sabda-Mu. Karena sabda-Mu itu membaharui kehidupan kami. Ampuni, kasihani, supaya kami layak ada di sekitar sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita membaca Alkitab yang terdapat dalam Yesaya 58 ayat 11. Yesaya 58 ayat 11 tertulis begini dalam Alkitab. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita di hari ini, Tuhan membaharui. Saudaraku, di sebuah kampung, seorang nenek dikenal dengan nenek menangis. Dia punya 2 orang anak perempuan yang sudah menikah. Yang sulung suaminya bekerja sebagai penjual payung. Yang bungsu suaminya adalah seorang pembuat kerupuk. Di saat musim panas, nenek ini menangis karena usaha anaknya yang menjual payung tidak berjalan lancar. Begitu juga di saat musim hujan. Nenek ini pun menangis karena bahan baku kerupuk usaha anaknya yang lain itu tidak bisa dijemur. Baik panas maupun hujan, nenek itu selalu menangis, selalu sedih, bahkan mengeluh. Dia menyampaikan pergumulannya pada seorang hamba Tuhan, dan dengan tersenyum ramah, hamba Tuhan itu mengatakan, nenek hanya perlu mengubah atau membaharui cara pandang. Saat panas, nenek bersyukur karena anak yang membuat kerupuk bisa menjemur bahan bakunya. Begitu juga saat hujan, nenek harus bersyukur karena usaha anak yang menjual payung itu pasti berjalan lancar. Saudaraku, orang Israel yang kembali dari pembuangan merasa telah ditinggalkan Tuhan. Mereka melakukan puasa untuk memohon Tuhan memperhatikan mereka. Tapi yang mereka rasakan adalah sebaliknya, penderitaan. Yesaya menguatkan mereka dengan menegaskan berpuasa yang benar bukan hanya secara seremonial, tapi berpuasa yang benar dampaknya itu harus dirasakan langsung oleh orang-orang yang membutuhkan. Memerdekakan orang yang teraniaya, memberi roti kepada mereka yang lapar, memberi naungan kepada mereka yang tidak memiliki tempat berteduh, memberi pakaian bagi mereka yang telanjang dan seterusnya. Dengan melakukan itu, maka Tuhan akan menuntun mereka, Tuhan akan menuntun orang Israel, memuaskan hati mereka di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatan mereka.
Mereka akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Saudaraku, sekarang memang musim hujan. Tapi musim kehidupan kita itu bisa saja sedang panas atau hujan. Jangan mengeluh, bahkan sampai mempersalahkan musim atau keadaan. Tapi hiduplah dalam kepercayaan teguh dan kepasrahan total kepadanya, maka Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Karena situasi tersulit sekalipun yang kita hadapi, seperti menghadapi kekeringan, Tuhan pasti akan membaharui kekuatan kita, sehingga punya paradigma atau cara pandang yang berbeda, yang telah dibarui, yang selalu bersyukur, sebab kita terfokus kepadanya. Dalam situasi tersulit apapun, kita pasti dapat merasakan kesejukan kasih-Nya, seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tak mengecewakan. Meski kita masih berjuang menghadapi pandemi di gelombang ketiga, bahan-bahan pokok mulai merangkak naik, bumbu dapur juga bisa naik karena musim hujan. Jangan pesimis, tapi optimis. Jangan mengeluh, tapi bersyukur. Hujan ataupun panas, kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan. Karena tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Ratapan 3 ayat 22-23. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau terus membaharui kehidupan kami. Di situasi tersulit sekalipun yang kami hadapi, Engkau membawa kehidupan, Engkau membawa kekuatan yang baru kepada kami. Cara pandang kami diubahkan ya Tuhan. Sehingga bukan keluhan, bukan pesimis, tapi optimis, tapi rasa syukur jadi kekuatan kami melangkah maju. Pilih kami Tuhan, Jemaat Maranatha Paslatan, kolom 1 sampai kolom 27, mulai dari anak-anak sampai orang tua yang lanjut usia. Juga semua yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Kami tidak luput dari tantangan dan pergumulan kehidupan. Kami mungkin menghadapi masa-masa tersulit di hidup ini, tapi kami yakin kasih setia Tuhan itu selalu baru, yang memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan tolong kami melangkah dalam keyakinan bersama-Mu. Kerja, usaha kami di hari ini Tuhan tuntun, boleh berjalan dengan baik. Saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit yang dialami Tuhan. Karena pergumulan ekonomi, karena pergumulan keluarga. Tuhan, tilik kami, tilik saudara-saudara kami, baharui kami semua. Sehingga kami merasakan kesejukan. Kasih setia Tuhan itu nyata. Tuhan tolong pemerintah, tolong gereja kami Tuhan, supaya senantiasa boleh menjadi alat Tuhan, membawa kesejukan, membawa pembaharuan dalam kehidupan jemaat dan masyarakat. Semakin kami menghadapi tantangan, semakin dekat kami dengan Engkau. Ini kami yang berdoa kepadamu ya Tuhan. Kami memperoleh kekuatan melangkah di hari ini, karena kami telah dibaharui dengan kekuatan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian ibadah kita di hari ini, Jumat 11 Maret 2022. Ikuti terus program Renungan Harian Keluarga ini lewat channel YouTube Gemi Maranatha Paslatan. Saudara yang boleh dibaharui lewat sapaan firman-Nya saat ini, kiranya boleh like, share, and subscribe channel kami, supaya sebanyak mungkin orang boleh diberkati dengan program ini. Kritik dan saran yang konstruktif kami terima dengan senang hati.
supaya nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.